Saudara silakan duduk. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Demikian bunyinya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di dalam kegelapan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, pada rapat minggu kemarin bersama dengan Pak Gembala, Bapak Olimpas, dan majelis dan hamba-hamba Tuhan lain, saya baru tahu bahwa di GSRI dan pasar ini, tema untuk tahun ini seperti yang tertulis di belakang, dan itu adalah tema Natal pada tahun yang lalu, yaitu The Light Shines in the Darkness. Itu dari Yohanes 1 ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. The darkness tidak mungkin menguasai the light itu, terang itu. Dan secara spesifik di dalam Yohanes 1 ayat 5 bicara tentang terang, yaitu Yesus, firman itu yang jadi daging, jadi manusia. Maka di dalam terang itulah hari ini juga kita boleh belajar tentang terang, tetapi bukan Yesus, melainkan saya dan saudara adalah terang dunia, seperti yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Saya dan saudara adalah terang dunia. Dikatakan demikian. You are the light of the world. Kita sama-sama adalah terangnya Tuhan untuk menerangi dunia ini, untuk menerangi kegelapan ini. Saudara dikasihi Tuhan, teks yang asli nulis begini. Humeis esto tophos tou kosmo. Humeis itu dalam bentuk plural, dan itu bentuk orang kedua jamak. Jadi bukan tunggal, karena kadang ketika dikatakan kamu dalam bahasa Indonesia, kita bisa memahami sebagai bentuk tunggal. Tetapi teksnya bicara kamu dalam bentuk jamak. Maka secara kolektif kita adalah terang dunia. Itu yang disampaikan. Lalu kemudian sama ketika dikatakan tophos, itu tophos kata yang sama ketika dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 5 bahwa Yesus adalah terang dunia. Maka terang saya dan saudara bersinar dari sana. Kita tidak punya terang kepada diri kita, di dalam diri kita. Tetapi kita mendapat terang itu dari atas, lalu kita memancarkan terang itu kepada dunia ini. Lalu yang selanjutnya kosmo, dalam budaya dan konsep Yunani, kosmo atau di bahasa kata dasarnya adalah kosmos, itu mengacu kepada satu alam semesta. Tetapi konsep lain juga mengacu kepada penghuni dari bumi ini, spesifik kepada bumi lalu penghuninya. Lebih spesifik lagi, berkaitan dengan bagaimana kita harus menjadi terang bagi dunia ini, maka yang dimaksudkan adalah manusia-manusia yang melawan Allah, manusia-manusia yang menentang kehendak Allah. Maka kita menjadi terang di tempat yang semacam itu, menjadi terang kepada orang yang demikian. Itulah yang dimaksudkan di dalam ayat 14, kamu adalah terang dunia. Saudara, setidaknya ada 3 hal yang kita bisa perhatikan dari firman Tuhan ini, dari ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Yang pertama berkenaan dengan hakikat kita,
Yang kedua, berkenaan dengan tugas kita sebagai terang. Dan yang ketiga, untuk apa Tuhan mau kita menjadi terang. Yang pertama, sesuai firman Tuhan bilang, hakikat kita adalah terang. Itu bukan hanya sesuatu yang bisa menerangi, tetapi adalah, dipakai begitu, you are. Kamu, saya, dan saudara adalah. Jadi itu sama dengan, kamu sama dengan terang. Kamu adalah terang. Kita menjadi konsep, tetapi sekaligus bahwa kita ini adalah terang itu sendiri. Kita adalah terang itu sendiri. Tetapi memang jangan salah memahami maksudnya, karena firman Tuhan sendiri mengatakan kita adalah terang dunia. Sebelumnya saya sudah menyampaikan, terang itu datang kepada kita, lalu berdiam di dalam kita. Maka kita mempunyai hakikat, mempunyai esensi seperti yang dikehendaki oleh Allah, yaitu menjadi terang. Kita tidak hanya menjadi terang, tetapi sekaligus kita adalah terang itu. Itu jelas ya? Bukan you become, tetapi you are. Dan you are bukan masa lalu, hari ini. Jadi bukan you were, tetapi you are. Itu artinya hari ini kita menjadi terang. Besok masih tetap menjadi terang. Masa lalu kita harusnya juga adalah terang. Jadi secara kesinambungan kita adalah terang. Bukan pada waktu-waktu tertentu kita terang. Waktu kita bergulat dengan pergumulan kita, kita tidak bisa menjadi terang. Saudara, sebenarnya sebelumnya dikatakan kamu adalah garam dunia. Itu mencerminkan garam itu kan, kalau kita mau analogikan dengan kehidupan kita, adalah orang yang dianiaya, yang menderita, yang mengalami kesulitan. Tetapi sekalipun demikian, engkau harus menggarami. Dan bagian ini mengatakan engkau harus menjadi terang, karena engkau sendiri adalah terang itu. Bagaimana jikalau terang itu tidak bisa menerangi? Bagaimana jikalau satu pelita tidak punya terang? Apa jadinya akan situasi dan tempat yang tidak diterangi itu? Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, hakikat kita bukan hanya menjadi terang, tetapi kita sendiri adalah terang. Kalau sudah seperti itu, harusnya secara alami kita terus memancarkan sinar kasih Allah, memancarkan terang yang Tuhan beri kepada kita untuk berikan kepada orang lain. Seperti apa itu sebentar kita akan perhatikan. Jadi terang itu saudara tidak mungkin tidak mencolok. Dia selalu menarik perhatian. Dia selalu mencolok. Karena di dalam terang itu dia menunjukkan sisi-sisi gelap, sisi-sisi yang tidak baik. Tetapi bagaimana kalau kita yang ada di dalam itu? Itu yang sebenarnya firman Tuhan ajar kepada kita. Ingatlah, hakikat saya dan saudara adalah terang dunia. Sama seperti judul yang ada, saudara bisa perhatikan, The Light. Oh, itu tema untuk apa ya? Untuk tema di belakang. Tapi untuk tema saya, The Light in the World. Terang dunia ini. Kitalah terang dunia ini. Yesus secara manusia tidak ada lagi di bumi. Dia sekarang ada di surga, menanti waktunya untuk datang yang kedua kali. Menanti waktunya datang kedua kali. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tetapi bagaimana Tuhan menyinari kegelapan dunia ini? Yaitu melalui saya dan saudara. Yang Tuhan telah beri terang, lalu kita sendiri adalah terang itu. Sekali lagi, hakikat kita adalah terang dunia. Saudara, kalau di waktu malam tidak ada cahaya, gelap gulita. Tetapi ketika ada cahaya, kita lihat ada serangga mendekati sumber cahaya itu. Jadi harusnya demikian, ketika kita menjadi terang, orang yang hidup di dalam kegelapan, berusaha untuk mencari terang itu, dan hidup di sekitaran terang itu. Dan kita sebagai terang memancarkan pengaruh yang memang punya nilai-nilai sebagai terang itu. Jadi kalau ada orang Kristen yang hidupnya kurang ajar, hidupnya penjahat, hidupnya pembohong, hidupnya
suka membuat keonaran di mana-mana, itu orang tidak kenal hakikatnya sebagai terang. Karena yang dilakukan oleh orang semacam itu sebenarnya bukan terang, tetapi buah-buah dari kegelapan. Dan itu yang setan mau, itu yang dunia mau, itu yang ditawarkan dunia kepada kita supaya kita terus berkanjang di dalamnya. Firman Tuhan mengatakan, gereja itu, saya dan saudara yang adalah terang itu, sebelumnya kita ada di tempat yang seperti itu. 1 Petrus 2:9, kita inilah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa Tuhan panggil kita dari kegelapan? Di sana dikatakan kita dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan ketika kita ada di dalam terang itu, kita sendiri dipancarkan dan didiami terang itu. Jadi mana mungkin orang yang punya terang bisa hidup dalam kegelapan, kecuali kita ada di dalam kepura-puraan, ada di dalam kesemuan yang tidak mengenal hakikatnya sebagai terang. Jadi yang pertama, hakikat kita adalah terang. Lalu apa tugas kita? Tugas kita sesuai dengan hakikat adalah menerangi. The light shines. Terang itu bercahaya, menerangi. Tidak mungkin terang tidak menerangi, kecuali terang itu telah mati. Tetapi mungkinkah saya dan saudara yang adalah terang bisa mati? Harusnya tidak bisa. Mestinya tidak boleh. Karena terang itu terus menyala di dalam kita. Di dalam sanubari kita, batin kita. Dia terus menyala. Dan firman Tuhan bilang, kita ini saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan kita ini adalah baitnya Roh Kudus. Bagaimana mungkin yang adalah baitnya lalu tidak bisa memancarkan terang? Tidak mungkin. Tetapi hari-hari ini kita menemukan ada krisis iman, krisis moral, bahkan itu juga menyerempet bahkan hidup ada di tengah-tengah kekristenan. Kristen hari ini kehilangan identitasnya. Tidak semua memang, tetapi kita harus akui kehidupan orang Kristen banyak kali tidak bedanya dengan kehidupan orang tidak kenal Tuhan. Jikalau orang tidak kenal Tuhan, mulutnya hanya dipakai caci maki, bully, dan hina, orang Kristen juga ada di tengah-tengah seperti itu. Bukan hanya ada, bahkan menjadi pelaku aktif dari kehidupan semacam itu. Apa bedanya? Jikalau orang Kristen harusnya hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, maka sesuai dengan firman Tuhan bilang, kita akan memancarkan sinar kemuliaan Allah yang pada akhirnya di ayat 14, ayat 16 mengatakan kepada kita, kemuliaan itu datang hanya kepada Allah, datang kepada Bapa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita adalah menerangi. Tetapi menerangi siapa? Ada yang mengatakan kita sebagai terang menerangi dunia. Memang betul, tidak ada salah. Lalu ada yang mengatakan kalau kita saling menerangi maka silau. Tidak juga sebenarnya. Saudara perhatikan, kalau hanya satu lampu yang ada dalam gedung ini, kita akan menjadi redup. Tetapi ketika banyak lampu yang dinyalakan, itu makin bagus, sehingga makin menerangi kita. Jangan berpikir kita adalah terang seperti matahari. Bukan. Terang yang seperti matahari itu adalah Kristus. Kita tidak punya terang seperti itu, sebesar itu. Tetapi terang kita cukup untuk menerangi kegelapan. Lilin yang kecil, ketika ada di tempat yang tepat, dia bisa menerangi kegelapan satu tempat. Kita adalah terang-terangnya Tuhan. Dan tugas kita menerangi yang pertama di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, dikatakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita
lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian. Saudara, yang pertama dari bagian ini, terang tidak mungkin disembunyikan atau bersembunyi atau tersembunyi. Karena hakikat dia dan tugas dia yang memang harus menerangi. Dan contoh yang disampaikan oleh firman Tuhan bagus sekali. Mana mungkin ketika kita menyalakan lilin, lalu kita taruh gantang di situ atau penutup yang membuat cahayanya tidak bisa menyebar kemana. Tidak mungkin kita memasang lampu seperti ini, lalu kemudian kita pasang sesuatu penutup di atas supaya cahayanya tidak menerangi. Itu bukan kodratnya, itu bukan hakikatnya, dan bukan tugasnya. Ketika kita memasang demikian, ada tujuan. Waktu Tuhan bilang, saya dan saudara adalah terang dunia, Tuhan punya tujuan. Dan yang pertama-tama dikatakan di situ, bahwa terang itu menerangi seisi rumah. Saudara perhatikan ayat 15. Melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara, kaki Dian atau menorah di bahasa Ibraninya, atau yang kita kenal kandil, yang biasa juga kita ketika Natal itu kita pasang di depan, dan ada 7 tiang, di atasnya ada 7 lilin. Itu yang dimaksudkan dengan kaki Dian. Lalu kaki Dian itu sebelumnya di dalam tabernakel ada 2. Tetapi kemudian tinggal 1. Dan itu menggambarkan tentang suku Israel. Simbol dari suku Israel. Yang satu adalah lambang dari Tuhan yang menerangi. Lalu sebelah-sebelahnya ada 3 dan ada 3. Itu menggambarkan suku Israel dikali 2. Jadi 12. Tetapi saudara perhatikan, itu ada 7. Dan sebenarnya Tuhan mau supaya kita terus menjadi terang setiap hari. Karena dalam seminggu cuma 7 hari. Terus, dan ulang lagi, dan ulang lagi. Tidak ada jeda untuk kita matikan terang kita. Kita harus selalu menjadi terang. 7 kaki dia, 7 lampu yang ada di kaki Dian. Demikian kita harusnya. Dan saudara, kaki Dian pertama-tama tidak dipakai dan sembarang di mana tempat. Itu dipakai sesuai dengan perintah Tuhan, ditaruh di dalam kemah suci, yang kemudian menjadi bait suci. Tempat kaki Dian di sana, saudara. Dan itu harus selalu menyala, tidak boleh mati. Kalau mati, kena hukuman orang yang menjaga, yang bertugas untuk itu. Tidak boleh mati. Itu melambangkan saya dan saudara. Tidak boleh mati. Kalau terang kita mati, maka ada konsekuensi daripadanya. Dan itu yang Tuhan mau gambarkan kepada kita. Tetapi saudara perhatikan, kaki Dian tidak ditempatkan di tempat yang umum dulu. Tetapi dimulai dari rumah Allah. Dan rumah Allah itu adalah gereja hari ini. Rumah Allah itu adalah kita. Maka terang itu harus ada dulu di dalam lingkaran kita pertama-tama. Komunitas kita harus kuat. Komunitas kita harus saling menerangi. Karena tidak mungkin kita manusia sempurna lalu kita pikir terang kita tidak pernah redup. Lalu kita pikir kita tidak butuh terang yang lain. Itu manusia sombong. Kita butuh terang orang lain. Kita butuh nasihat, dukungan, doa, dan segala sesuatu yang baik dari saudara-saudara kita yang seiman. Siapa yang tidak butuh itu? Di dunia ini pun orang tidak kenal Tuhan juga butuh. Kita juga demikian. Kita membutuhkan hal demikian. Jadi terang itu pertama-tama harus menerangi yang di dalam komunitas dulu. Karena ketika saya mungkin lampunya redup, saudara terangi, kita makin kuat. Kita sama-sama kuat. Bayangkan, kita mau untuk menyampaikan berita ini kepada orang lain. Menjadi terang bagi orang lain. Di dalamnya kacau balau. Itu akan menjadi celah, menjadi batu sandungan bagi pemberitaan firman Tuhan. Bagi terang yang kita bagikan. Kita mulai dari dalam. Dari dalam. Kalau mau lihat yang paling kecil sebenarnya, dari dalam keluarga. Karena keluarga ini adalah gereja Tuhan.
Dan gereja Tuhan yang paling kecil itu dimulai dari keluarga, terus masuk sampai kepada lingkungan dan komunitas yang lebih besar seperti hari ini yang kita boleh lihat dan ada di dalamnya. Dari keluarga itu harus ada terang. Jangan suami kepada istrinya dijadikan samsak, istri kepada suaminya dijadikan tempat untuk comberan, untuk menyampaikan kepuasan kata-kata, lalu menyakiti hati suami. Juga anak tidak menghargai, tidak menghormati suami. Tidak bisa. Itulah yang dilakukan orang dunia. Masakan kita sama dengan mereka? Kalau sama dengan mereka, apa bedanya kita dengan dunia? Bahkan firman Tuhan itu tegas sekali. Kalau engkau hanya bisa mengasihi, menerangi orang yang melakukan itu kepadamu, apa bedanya engkau dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Mereka pun melakukan hal yang sama. Di dalam itu bahkan Tuhan lebih daripada semua pengajaran yang ada di dunia ini mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu masih satu pasal di ayat yang ke-44. Matius 5 ayat 44. Di sana dikatakan kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini kita sebenarnya. Tapi banyak kali bukan orang yang menganiaya kita. Kita yang aniaya orang. Dengan cara apa? Jangan berpikir aniaya itu harus dengan pukulan, dengan cambuk, dengan tindakan. Dengan kata-kata kita. Dengan sikap kita. Bahasa tubuh kita. Kita bisa menyakiti orang. Dan ini yang kita harus jaga di dalam komunitas. Kita harus jaga betul-betul. Supaya terang itu memancar mulai dari rumah Allah. Mulai dari rumah Allah. Kalau lihat orang sukses, kita sama-sama bersuka cita karena kesuksesannya. Jangan lihat orang bersuka cita, orang bahagia, orang sukses, kita menderita, kita sedih, kita kecewa. Wah, ada yang salah dengan kita. Lalu ketika lihat orang menderita, syukur, bagus. Lihat orang punya mobil, itu mobil apa itu? Apa cash atau kredit itu? Kalau dia bilang cash, mukanya langsung beda. Kelihatan kayak tidak senang. Ketika dibilang kredit, kredit, senang. Aduh, itu banyak kali terjadi kepada kita orang Kristen loh, orang Kristen, hati-hati. Kenapa begitu? Karena tidak tahu hakikatnya seperti apa, saudara. Padahal firman Tuhan bilang, bersukacitalah dalam Roma 12. Dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang berduka cita. Dengan orang yang menangis. Dunia ini kan banyak kali menangis ketika lihat orang bersukacita. Bersukacita ketika lihat orang menangis. Kalau kita seperti itu, tanda tanya bagi kita. Apa bedanya? Nah, itu yang firman Tuhan bilang. Dimulai dari komunitas kita di dalam rumah Allah dulu. Karena posisi awal dari kaki Dian itu ada di rumah Allah. Ada di rumah Allah. Sekali lagi, jangan berpikir terang saya, terang saudara tidak bermanfaat bagi terang yang lain. Bagi saudara-saudara yang lain. Tidak. Justru kalau makin banyak terang, makin bagus. Karena terang itu sekali lagi tidak seperti cahaya matahari. Syuk, menyilaukan. Terang yang kita punya tidak seperti terang yang datang kepada Paulus buat dia buta. Bukan. Terang yang kita punya dikatakan terang seperti pelita. Terang yang ada di kaki-kaki Dian. Sudah perhatikan? Kaki Dian terangnya seperti apa besarnya? Terang pelita seperti apa besarnya? Tidak terlalu besar. Kalau ada terang yang besar, puji Tuhan. Tetapi standarnya terang kita seperti itu. Bayangkan kalau terang itu cuma satu. Mana mungkin ketika ini gelap, dia bisa terangi ruangan ini. Tetapi ketika terang itu menjadi banyak, dia bisa menerangi kegelapan di dalam ruangan ini. Itulah kita. Menerangi dalam konteks yang pertama. Sesama jemaat. Saling menerangi di dalam jemaat kita sendiri.
Lalu yang kedua, tidak hanya stuck di situ, saudara. Lanjut lagi, sesuai dengan hakikat kita. Menerangi kegelapan dunia. Kalau kita punya terang, cukup hanya untuk keluarga kita. Hanya untuk orang yang ada di sekeliling kita. Maka kita pun tidak tahu tujuan kita sebenarnya. Tidak tahu tugas kita sebenarnya. Karena terang itu harus keluar, menerangi yang gelap. Dan firman Tuhan bilang dunia ini adalah kegelapan. Bukan karena tidak ada cahaya seperti ini, saudara. Tetapi karena sudah dikuasai oleh dosa. Sudah dikuasai oleh raja kegelapan. Dan di mana-mana tidak ada terang, kecuali terang itu bersemarak dan berjalan menerangi kegelapan. Dan di mana ada terang, kegelapan tidak mungkin mampu. Tetapi ketika tidak ada terang, maka merajalelalah kegelapan. Simpelnya begitu. Simpelnya demikian. Maka kita sebagai terang dunia harus bisa untuk menerangi sisi-sisi kegelapan dunia ini. Karena kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak hanya hidup di dalam dan di antara kita. Tetapi kita hidup juga dengan orang lain. Kita hidup juga dengan dunia. Bahkan kita banyak kali harus berada di tengah-tengah kegelapan. Nah itu dia, saudara. Ketika kita ada di tengah-tengah tempat seperti itu, situasi seperti itu, terangnya tidak boleh padam. Terangnya tak boleh padam. Di tempat kerja, mungkin hanya kita yang percaya kepada Allah. Mungkin hanya kita yang adalah terang Tuhan. Semuanya tidak. Hati-hati, jangan sampai kegelapan mematikan terang kita. Kalau tidak kuat bisa begitu. Bisa demikian. Lihat teman-teman kita di tempat kerja, ngomongnya bahasa-bahasa yang jelek itu ya. Ngomong kaget dikit. Itu bahasa jelek itu. Kita juga lambat laun terbiasa. Dan bukan hanya terbiasa, menjadi pelaku yang menyenangi kata-kata itu. Supaya apa? Wah, supaya kelihatan gaul. Supaya kelihatan kita punya teman. Supaya teman-teman kita itu tidak menghindari kita. Tidak menjauhi kita. Masa nilai yang kita pegang serendah itu? Saudara dimanapun harus tetap menunjukkan terang itu. Apalagi di dalam kegelapan. Jangan kalah dari kegelapan. Jangan atas nama persaudaraan dengan dunia, persahabatan dengan dunia, lalu kita mengabaikan hakikat kita dan tugas kita sebagai terang yang menerangi. Kalau ada orang yang kayak begitu di sekeliling kita, justru mindset kita harus kita pikir, wah, disinilah waktunya saya harus menjadi terang. Jangan ketika ada di tempat yang seperti itu, wah, saya mau coba-coba jadi bunglon. Waduh, kita bukan bunglon. Kita tidak pernah dibilang oleh Tuhan jadi bunglon. Tuhan bilang kepada kita, jadi terang karena kita adalah terang. Kalau sudah nggak baca, saya pastikan tidak akan ketemu kita adalah bunglon. Kita ini adalah terang. Terang itu tidak dipengaruhi oleh situasi, oleh tempat. Tidak dipengaruhi. Mau dia dimanapun, walaupun sudah ada terang, dia tetap menyala. Ini tetap menyala dia. Dia tidak mungkin mati. Di dalam kegelapan dia tetap menyala juga. Karena memang dia tahu itu hakikatnya. Dan dia tahu itu fungsinya. Saya dan saudara harus demikian. Di tempat kerja saya paham. Kita banyak kali ada di tempat yang tidak mengenal Allah. Justru di situ kita harus menjadi terang. Tidak usah muluk-muluk. Jaga tutur kata. Jaga sikap. Kalau ada kesempatan baik, sampaikan tentang kebenaran Tuhan. Supaya mereka juga boleh menerima terang. Dan jikalau sekiranya Tuhan berkehendak, orang itu boleh hidup di dalam terang. Sama seperti saya dan saudara. Jangan sekali-kali kegelapan menguasai kita.
Dan jangan sekali-kali terang yang ada pada kita mati karena kita ada di tempat yang gelap. Karena tujuan Tuhan buat kita tidak ada seperti itu. Hakikat Tuhan beri terang dan kita adalah terang, bukan demikian. Itu yang penting. Dan firman Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa Dia adalah terang itu. Seperti yang tadi saya katakan. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. I am the light of the world. Kemudian Dia beri terang itu. Lalu inilah jadinya. Sekali lagi kita menerangi pertama-tama komunitas kita. Yang kedua adalah dunia yang gelap. Caranya seperti apa? Saya sudah berikan contoh-contoh tadi. Tetapi firman Tuhan di dalam ayat yang ke-16 mengatakan kepada kita, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, tidak disembunyikan, tidak taruh di dalam gantang. Kemudian, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatan baik itu adalah perbandingan terang. Kalau terang kita sulit mungkin nangkap, terang yang dimaksudkan salah satu dimensinya adalah berbuat baik. Berbuat baik. Jangan kita yang menjadi sebab kejahatan, atau menjadi pelaku kejahatan, atau pelaku hal-hal yang tidak baik. Tetapi sebaliknya, berbuat baik. Kita menjadi petunjuk jalan. Seperti terang itu memberikan rasa nyaman dan aman. Kalau kita berjalan di dalam gelap, kita takut terantuk. Tetapi ketika ada terang, kita bisa melihat dengan jelas dan kita berjalan dengan nyaman, aman, tanpa takut bahaya. Kita tidak takut di situ ada ular, ada buas, binatang buas. Karena kita punya terang yang bisa menunjukkan berbagai hal. Kita berikan rasa nyaman, keamanan ketika mereka mau belajar mengenal terang. Terus berbuat baiklah. Dan perbuatan baik tidak ditentukan oleh apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Kalau tunggu orang buat baik baru kita buat baik, itu bukan prinsipnya Tuhan. Prinsipnya Tuhan itu kita berbuat baik bukan supaya kita dapat baik, tetapi kita berbuat baik karena hakikat kita memang demikian adanya. Kita berbuat baik karena kita adalah terangnya dunia. Jangan dibalik-balik. Ketika kita dibully, mungkin dicaci maki sedikit, atau mungkin dipelototin, hilang terangnya, langsung padam, muncul kegelapan. Yang paling gelap lagi. Bahaya sekali. Dan ini bisa terjadi dalam kehidupan setiap hari, saudara. Kita terus diuji, dimurnikan akan terang kita. Hakikat dan tugas kita seperti yang dikatakan sebagai the light of the world. Dan saudara, melakukan itu tidak ada ruginya. Kadang ketika kita berpikir, saya buat baik, tapi dia kok begitu sama saya, dia cueki saya, lalu kita baper, kita sakit hati, kita kecewa, pada akhirnya perbuatan baik kita sembunyikan, lalu memunculkan perbuatan bersifat pembelasan, maka hilang esensi kita, hakikat kita sebagai terang. Tetapi ketika mungkin ada orang yang seperti itu, lalu kita menyikapinya, senyumin saja, kasihi tetap, doakan senantiasa. Ini yang orang dunia tidak bisa lakukan. Ini yang orang dunia tidak mungkin bisa lakukan. Hanya bisa dilakukan oleh orang yang bukan kaleng-kaleng. Oleh mereka yang adalah terang dunia. Dan memang Tuhan minta kita demikian, saudara. Kalau seandainya terang yang ada pada Tuhan dan Dia adalah terang itu sendiri menjadi redup, menjadi gelap, apa yang akan terjadi ketika Tuhan disalibkan? Itu hancur binasa semua orang yang sedang menyalibkan Dia. Tetapi Tuhan tidak melakukan. Justru di atas kayu salib,
Kasih mengalir deras, tidak bisa dibendung, sehingga kepala prajurit boleh bertobat. Kasih mengalir deras, sehingga yang di sisinya boleh bertobat. Kasih mengalir deras sampai kepada saya dan saudara. Kasih yang dari surga lalu kemudian tersalibkan. Kasih itu terus dialirkan. Terang itu tidak pernah dipadamkan. Dan karena itu kita boleh mengasihi orang yang memusuhi kita, mendoakan orang yang membenci kita walaupun sulit. Secara kemanusiaan bahkan mustahil. Tetapi dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, apalagi hal yang semacam itu. Karena itu Tuhan bilang, pikirkan perkara yang dari atas. Penuhi pikiran, hati dengan perkara surgawi, bukan dan hal-hal yang remeh-temeh. Kalau demikian kita punya prinsip, saya kira tidak sulit untuk mengasihi, tidak sulit untuk mengampuni. Sama seperti Yesus di kayu salib mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Demikian adanya saya dan saudara bisa melakukan hal sama. Tidak ada di antara kita yang pernah dicambuk, yang pernah ditombak, dicambuk, dimahkotai duri, diludahi. Kalau dihina mungkin ya pernah. Tapi yang sampai dicambuk, ditusuk dengan tombak siapa? Boleh bilang ke saya. Tidak ada di antara kita. Karena kita belum sampai pada penganiayaan demikian. Tetapi Yesus di kayu salib bukan hanya dihina, saudara. Engkau ke raja orang Yahudi itu. Kalau engkau berkuasa, ya turunlah dari salib itu. Masa dia selamatkan orang bisa, selamatkan dirinya tidak bisa. Di mana kuasanya? Saudara mungkin pernah dihina-hina begitu. Tapi Yesus bukan hanya sekedar dihina. Mahkota duri, durinya panjang-panjang, ditusuk di dalam kepalanya. Dia ditombak, dia dicambuk. Cambuknya begitu rupa, sehingga hancur tubuhnya. Tetapi demikian saudara, dari salib, terang itu tetap memancar. Terang itu tidak bisa terpadamkan. Itu yang saya bilang tadi. Terang kita jangan mati karena situasi dan kondisi. Perbuatan baik kita tidak ditentukan perbuatan baik orang lain kepada kita. Tetapi perbuatan kita karena datang dari Allah. Tuhan telah menyatakannya kepada kita. Dan kita hanya membagikan. Terus bagikan, terus bagikan. Kemudian tujuan akhirnya adalah sekali lagi. Di ayat 16 sedikit lagi. Di ayat 16 di situ tujuannya. Supaya memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita berbuat baik bukan supaya dipuji. Kalau kita berbuat baik supaya kita dipuji, orang Farisi waktu itu begitu. Ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama waktu itu demikian. Tetapi kita berbuat baik karena Tuhan telah baik. Dan kita berbuat baik supaya Bapa dimuliakan. Supaya Kristus ditinggikan. Jadi ketika kita berbuat baik, kita makin tersembunyi di balik kemuliaan Tuhan. Kita berbuat baik, kita makin diserap di dalam kebesaran Allah. Maka yang orang lihat haruslah kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan dari Bapa. Bukan muliakan saya. Itu ego namanya. Karena kalau orang sudah mendapat pujian, kemuliaan, karena kita berbuat baik dan kita beritakan itu kepada orang lain, maka firman Tuhan bilang, upahnya sudah dapat kok. Dia tidak perlu dapat di surga lagi. Maka sekali lagi, kita berbuat baik sebagai cerminan terang Tuhan bagi saya dan saudara. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Ingatlah, saudara pulang dengan setidaknya tema yang menjadi bagian renungan kita. Saya dan saudara adalah terang dunia. We are the light of the world. Tetapi ingat, we become the light of the world because
the light of Jesus Christ. Bukan karena kita punya terang, tetapi karena Tuhan yang adalah terang. Dia beri itu kepada kita. Saya sekali lagi ulang, kita adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia. Pulang jadi terang. Terus pancarkan terang kasih Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.